Yang paling teringat tuh waktu 98 deh kayaknya. Area Cikini, Jakarta Pusat menyimpan sejumlah kuliner legendaris yang bisa ditelusuri dengan berjalan kaki dari stasiun kereta api Cikini atau Gondang Dia. Salah satu deretan yang perlu disambangi adalah Gado-Gado Bonbin, nama makanan dan tempat yang terasa berima dan menjadi jenama yang ternama. Saat mengunjunginya di Jalan Cikini 4 nomor 5, Menteng, Jakarta Pusat, kami memilih waktu selepas jam makan siang, dengan perhitungan supaya saat duduk lebih leluasa, sekaligus bisa berbincang dengan empunya tempat. Ruangannya tidak terlalu besar, suasana rumahannya terasa dengan penyejuk udara yang membuat langsung terasa nyaman saat memasukinya. Prediksi kami tepat, ruangan terasa leluasa usai jam sibuk, disambut oleh beberapa punggawa keluarga Wijaya, keturunan Ibu Lani Wijaya. Dan kini Gado-Gado Bonbin dijalankan oleh generasi keduanya sebagai usaha keluarga setelah dirintis oleh Ibu Lani Wijaya. Ketika membuka pintu, terpampang bungkusan kerupuk dalam kemasan plastik yang bisa dipilih untuk menemani makan. Di sebelahnya juga tersedia semacam oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Saat kesini, tentu saja kami memesan gado-gadonya. Ini adalah menu utama yang perlu dicoba. Meskipun ada pula pilihan lain yang juga layak dicoba seperti mie ayam, mie bakso, mie pangsit, ayam goreng kampung, hingga lontong cap gomeh. Kami juga berbincang dengan Pak Hadi Wijaya dan senang berbagi cerita. Iya, yang ke satu nggak digoreng kacangnya. Terus yang kedua ya itu dimasak kita. Itu yang paling beda. Makanya kan kita dibilang kan gado-gado tiram bilangnya. Saat gado-gado pesanan kami datang, pertama yang mencuri perhatian adalah kerupuk udang utuh yang menutupi hampir separuh piring. Sepiring gado-gado yang tersaji terdiri dari irisan lontong, potongan kol, bayam rebus, irisan tahu, jumputan tauge, dan telur rebus, untuk kemudian disiram dengan saus kacang yang terlihat pekat, tidak ketinggalan taburan emping sebagai bugasannya. Ketika mencoba menyendokkan ke dalam mulut, bumbu kacangnya teksturnya halus sekaligus kental. Pilihan menggunakan kacang mede yang dipakai sebagai saus gado-gado yang disiram dengan royal membawa sensasi gabungan rasa gurih, manis, dan asam. Dan puncaknya, saat ditaburi sambal, elemen-elemen rasa tadi seperti saling bersahutan di dalam mulut. Saat kunyahan tadi selesai dengan sekian gigitan, masuk ke dalam kerongkongan, terasa lebih kontras dengan dorongan manis dan dingin es cincau hitam yang tidak lupa kami pesan. Melakukan kegiatan tadi secara simultan, tidak terasa beberapa titik kecil keringat muncul di dahi dan menyekanya seperti menjadi bagian laku ekspresi kenikmatan. Yang juga menarik adalah bagaimana tekstur lontong yang saat dikunyah memberikan sensasi agak kenyal, yang memerlukan sekian gigitan untuk menghaluskannya sebelum kemudian diantar menuju tenggorokan. Hal itu karena pembuatan lontong untuk bahan gado-gadonya pun diniatkan dengan dibuat dalam waktu yang tidak instan. Bisa memerlukan waktu lebih dari 5 jam. Selain juga soal beras kualitas bagus yang mutlak diperhatikan. Gado-Gado Bonbin memakai daun pisang khusus untuk membungkus lontongnya. Dan harus memakai daun pisang batu supaya lontong dihasilkan bisa solid dan tekstur tidak pecah. Iya kan mereka kan kalau bilang kayaknya sayuran hampir sama gitu kan. Ada campuran kentang, tahu apa gitu ya kurang lebih sama. Tapi bumbunya memang beda. Yang dulu ceritanya nih kita ini hampir digusur nih. Hampir digusur tempat ini nih kita dulu. Zaman 80-an kan gampang kan dulu mereka pemerintah mau pakai. Ya udah. Yang paling teringat tuh waktu 98 deh kayaknya. 98 waktu krisis gitu ya. Waktu krisis. Iya itu kita kaget-kaget tuh. Terkaget-kaget soalnya waktu itu kita kacang itu dari sekilo 2.500 bisa lonjaknya sampai 15.000. Kalau seneng itu kita seneng banyak tamu-tamu yang udah lama, yang udah lama masih datang, banyak yang datang masih nostalgia dia bilang. Kedai ini buka pukul 10 pagi hingga 5 sore. Soal harga, sebagai referensi, kami sendiri memesan gado-gado dan es cincau hitam seharga Rp66.000. Mari makan, rasakan, dengarkan, dan ceritakan.